Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia terus melakukan pembenahan. Itu dilakukan agar kekuatan Indonesia menjadi lebih kuat. Salah satu pembenahan yang paling terlihat adalah dengan pemain naturalisasi. Pemain itu adalah pemain keturunan yang diharapkan mampu mendongkrak level Indonesia menuju level yang lebih baik. Dan kini hasilnya mulai terlihat, meski belum terlalu maksimal. Langkah-langkah Indonesia itu ternyata diperhatikan oleh beberapa pemain keturunan. Lantas bagaimana respon mereka? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sampai saat ini pemain keturunan banyak yang tersebar di Eropa. Dari pemain-pemain tersebut diantaranya sudah ada yang bergabung dengan Indonesia, seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, hingga Ivan Gerrard. Sebenarnya masih ada banyak lagi, namun sayang sampai saat ini mereka belum bergabung dengan timnas. Contohnya adalah Mads Hilgers, Kevin Dix, hingga Emil Audero Mulyadi. Pemain-pemain itu adalah pemain yang terus dihubung-hubungkan dengan Indonesia saat ramai-ramainya program naturalisasi. Program naturalisasi adalah salah satu langkah PSSI untuk membentuk timnas lebih baik. Dengan adanya pemain naturalisasi, diharapkan kekuatan Indonesia menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. PSSI terpaksa melakukan hal itu, karena jika mengandalkan pemain lokal kurang meyakinkan. Ya, jika boleh jujur, pemain lokal levelnya masih kalah jauh dengan pemain naturalisasi yang umumnya bermain di Eropa. Untuk dampaknya memang sudah ada, namun dampak yang diberikan belum mampu membuat Indonesia lebih kuat. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir, Indonesia mendapatkan hasil yang mengecewakan. Pertama adalah saat melawan Irak, kemudian yang kedua adalah saat ditahan imbang Filipina. Dua pertandingan itu adalah pertandingan di ajang kualifikasi Piala Dunia, dan untuk sementara Indonesia berada di juru kunci klasmen. Tak puas dengan hasil yang didapatkan, Indonesia kemudian kembali melanjutkan program naturalisasi. Hasilnya pada bulan ini Indonesia berhasil mendapatkan Justin Hubner, pemain muda yang tengah merumput bersama Wolverhampton. Kini pemain berusia 20 tahun itu bersiap menjalani debutnya di Piala Asia. Tak hanya Hubner, pemain lain juga siap mengikuti seperti Jai Itzes, Nathan Choon hingga Ragnar Oratmangun. Sayangnya proses ketiganya masih belum selesai. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia itu ternyata mendapatkan perhatian dari mantan hingga pemain keturunan berlabel bintang. Salah satunya datang dari Giovanni Van Bronckhorst. Ya, Van Bronckhorst adalah mantan pemain yang memiliki darah Indonesia. Dia memprediksi jika sepak bola Indonesia akan maju 10 hingga 20 tahun mendatang. 10 hingga 20 tahun ke depan, saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik, kata Van Bronckhorst pada interviewnya. Selain Van Bronckhorst, reaksi juga datang dari Raja Nainggolan. Pemain keturunan Batak itu memberikan kritikan kepada para pemain Indonesia. Sebuah kritikan yang bisa menentukan masa depan timnas. Jadi itu sangat bergantung pada mimpinya masing-masing. Jika kalian ingin menjadi bintang besar di negara sendiri, kalian dapat fokus untuk bermain di negara sendiri dan berkarir sebagai pemain sepak bola selama 20 tahun lalu menjadi bintang besar. Namun, jika ingin menjadi bintang sesungguhnya, tidak hanya di Asia, kalian harus pindah. Karena jika tidak, hal tersebut akan menjadi sangat sulit. Kata Nainggolan pada podcast Sports 77.
Yang dimaksud Nainggolan mungkin adalah pemain lokal. Nainggolan menilai jika pemain lokal terlalu nyaman bermain di Indonesia. Mereka juga sudah puas karena dengan bermain di Indonesia, pemain tersebut sudah terkenal dan mendapatkan gaji yang sangat besar. Padahal jika ingin berkembang, yang dilakukan tidak boleh seperti itu. Karena sang pemain harus berani bermain di luar negeri, entah itu di Asia maupun Eropa. Itu dilakukan untuk menaikkan mental serta level bermain. Lebih lanjut, saat ini sebenarnya ada beberapa pemain asli Indonesia yang bermain di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, hingga Pratama Arhan. Ada yang sudah tampil reguler, namun ada juga yang hanya menjadi camat di timnya. Semoga ada lagi pemain Indonesia yang mau bermain di luar negeri, agar saran dari Nainggolan bisa dilakukan demi membuat timnas menjadi lebih baik. Selain nama-nama tadi, Indonesia juga masih memiliki pemain yang bermain di Eropa. Pemain-pemain itu adalah pemain keturunan yang sebelumnya memang sudah lama bermain di sana. Pemain-pemain inilah yang diharapkan mampu mendongkrak kekuatan timnas Indonesia, karena pengalaman yang mereka dapatkan pastinya berbeda dengan pemain Indonesia yang bermain di rumah sendiri.